Selamat pagi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten yang telah lama pingsan berarti ya. Terlalu lama pingsan, kurang lebih pingsan 7 bulan kalau 8 bulan. Ya kembali lagi di konten tanya-tanya barista bersama teman kita di sini. Ada Mas siapa, boleh dikenalkan Mas? Halo teman-teman, nama saya Rio. Saya backgroundnya mungkin sebelum sekarang sih menjadi barista di 30, tapi sebelum jauh itu saya berkecimpung di dunia hospitality, pelayanan lah lebih tepatnya teman-teman. Seperti apa Mas hospitality dunia pelayanan yang memang selain F&B apapun itu atau medis atau apa misalkan? Karena basicnya dulu di 2020 waktu COVID itu Mas, ke hospitality aku apa ya kalau dibilang pendidikan singkat D1, jadi cuma setahun aja itu. Ada apa kayak aviasi yang menampung ibaratnya untuk melatih basicnya sih harusnya ke pesawat kayak pramugara. Terus pokoknya dia mengajarkan tentang pelayanan, cuman ternyata habis keluar dari situ itu mereka channelingnya cuman tidak melulu tentang airport atau kereta, jadi bisa kayak di hotel, terus di kereta di bis kayak gitu-gitu. Jadi yang pasti istilahnya melayani langsung berinteraksi sama customer itu tadi. Tapi kan berarti menjurus gak memang untuk ke transportasi apapun ataupun ke segala macam hal yang memang berbau dengan pelayanan? Untuk menjurusnya itu dia lebih tepatnya untuk salesnya ya, salesnya si Sada itu kayak lebih tepatnya ini kita diarahkannya ke pramugara. Jadi untuk yang kan itu cewek cowok Mas. Nah yang cewek itu ditujukan ke pramugari, yang cowok itu bisa pramugara atau aviation attendant kayak gitu-gitulah. Lupa 2020 itu Mas. Tapi ternyata katanya untuk yang cewek atau cowok pun ketika masuk pramugari atau pramugari itu kan sulit tuh Mas. Itu ada opsi lain, itu kayak masuk di bagian FO-nya hotel. Oh, di front office-nya ya? Jadi kayak bagian yang 5 tamunya dan lain-lain gitu-gitu. Oh, jadi dia memang mendidik seseorang secara itunya betul ya. Tapi aku agak sedikit kepo mungkin. Ada ketertarikan apa sebenarnya kayak aku akan mengambil sekolah ini memang dikhususkan di hal yang berbau dengan pelayanan atau misalkan yang sampean katakan tadi salesnya ya. Nah, ada ketertarikan apa masuk ke dalam situ sampai akhirnya memilih ya aku tak sekolah aja? Kalau dulu sih awal banget lulus SMA Mas, itu kan memang basicnya dari keluarga militer. Papa itu kebetulan militer, terus ya militer pun juga kan aslinya berkecimpung juga sama manusia, sama rakyat kan. Melayani negara dan masyarakat ya. Sama-sama juga melayaninya juga. Cuman kayaknya waktu daftar aku gagal, terus kan aku juga laki Mas, gak bisa kayak ketika gagal tes itu berhenti di situ terus nggak ngapa-ngapain untuk melanjutkan di umur selanjutnya. Nah, aku bukan tipikal yang kayak gitu, jadi nggak bisa diem di rumah. Jadi apa nih harus aku lakukan gitu. Terus aku kebanyakan main kan, terus mungkin mama ngelihat itu ada dekat rumah soalnya tempatnya yang menampung dunia pelayanan itu. Oke. Di dekat rumah melihat ada pramugari atau kayak gitu-gitulah yang masih sekolah itu lewat di dekat rumah. Jadi mama menyarankan kayak itu nak masuk sana coba. Awalnya nggak mau Mas karena mengeluarkan biaya lagi gitu. Mengeluarkan biaya. Oke, setelah memang kurang lebih 12 tahun ya. Iya toh. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, setelah itu sekolah lagi. Iya. Tapi agak boring juga. Ya, sekolah lagi gitu. Iya. Tapi dibilangin cuma setahun kok sekolahnya, terus gak sebelum setahun pun bisa kerja langsung katanya begitu. Sudah diluluskan. Jadi memang tenggat waktunya setahun 12 bulan. Cuman kalau udah 9 bulan atau 10 bulan itu kita sudah disalurkan sama mereka untuk menuju ke tempat kerja yang kita mau.
itu sudah diluluskan sama mereka. Oh, tapi berarti muncul ketertarikan itu memang setelah di dalam pendidikan itu, bukan pada saat didaftarkan itu. Enggak. Tapi sempat juga memang ada ketertarikan untuk daftar ke militer sampai. Iya. Ada. Ada. Berarti melanjutkan legasi papa berarti. Benar. Ada keinginan itu. Awalnya ada keinginan. Berapa saudara sampean, Mas? Apakah sampean termasuk laki sendiri dalam satu keluarga? Apakah ada beberapa laki di dalam keluarga dan saudara? Aku Dalam saudara kandung ya? 4 bersaudara. Iya, 4 bersaudara. Laki semua. 4 bersaudara, kakak perempuan 1. Terus kedua aku. Ketiga sama keempat ini cowok-cowok semua. Jadi 1 cewek 3 cowok. Tapi nggak ada beban nggak dari orang tua atau terutama ke papa ya kayak, nak harus melanjutkan. Kalau untuk beban sih nggak ada mas. Cuman kalau Beban tuntutan lah. tuntutan sih kayak lebih dari bukan orang tuanya sendiri malah mas kalau tuntutan itu. Malah jatuhnya ke anaknya. Ke itu. Lingkungan. Ke lingkungan. Lingkungan yang menuntut. Iya. Orang tua nggak menuntut, lingkungan menuntut. Bahkan kayak orang-orang terdekat seperti sepupu gitu-gitu yang kayak nanyain nggak mau nerusin papamu tak kayak gitu-gitu. Oke. Jadi kalau orang tua memang agak memberi kebebasan gitu. Untuk anaknya memilih jalannya masing-masing. Cuman kalau dari diri kita apa misal mau meneruskan di situ ya didukung 100%. Didukung 100%. Nah, Tapi mungkin agak sedikit mungkin pertanyaanku ini agak sedikit benar-benar mungkin nggak terjadi ke semua orang. Tapi kan beberapa orang ada yang memang dikatakan 100% dalam arti mendukung. Kita nggak bisa menutup mata bahwa ada beberapa oknum yang memang kayak wes dengan dana dan dengan tenaga kita bantu. iya. Apakah orang tua Mas Rio termasuk orang tua yang seperti itu atau papa yang seperti itu? Apa harus karena papa dulu berusaha sendiri dengan usaha dan pendidikan bisa lulus tanpa ada biaya ya, tanpa ada iki loh. Cinta maksudnya cinta ini, tanpa ada cinta. Apakah seperti itu? Apakah yang benar 100% yang pernah kita lihat di lingkungan-lingkungan yang ada di luar sana? Kalau orang tua sih lebih tepatnya misal kita mengambil keputusan itu mas. Kayak ya udah aku mau daftar militer contoh. Oke. Apa yang mereka sanggup untuk biayain itu Ya, mungkin mereka kasih gitu. Cuman kalau ya, orang untuk tua yang, lah, kalau itu. tapi kalau untuk yang sampai ke arah lebih sudah bukan ranahnya kayak contoh kayak udah bayar sana sini bayar ke orang lah gitu. Kalau untuk memperbaiki diriku sendiri kayak memperbaiki kesehatan atau cacat fisik yang lain Orang tua support. itu supportnya di situ gitu. Karena kan setahu aku kayaknya di militer ada beberapa faktor yang memang harus diperhatikan ketika memang kayak contoh gigi dia kan harus rata tuh, nggak boleh ada gingsul, terus mata yang minus. Mungkin kayak nggak cocok militer karena saya minus bos, itu kan saya minus plus silinder nggak bisa militer. Mungkin Satpol PP kayaknya bisa. Nah itu kan ada faktor-faktor yang memang perlu biaya untuk kita perbaiki. Perlu ada sedikit perawatan dan treatment. Iya. Nah mungkin seperti itu orang tua yang support ya. Orang supportnya ke sana. Ke sana untuk olahraga. Jadi bukan tipikal yang kayak udah Teplok sana teplok sini gitu enggak. Iya, salam tempel lah, udah enggak tempel-tempel di situ enggak ada lah. Salam tempel, benar. Termasuk orang tua yang idealis di era baru ini menurutku. Karena kan akhirnya ada sedikit ada beberapa temen yang memang sangat memperjuangkan hal itu sampai akhirnya mungkin menghalalkan banyak cara. Ya, itu. Itu ada temen. Mungkin ketika temennya dituntut oleh pacarnya, mungkin juga ada. Kebanyakan sih Kebanyakan. Karena temanku terjadi seperti itu, tertuntut oleh pacarnya. Tapi memang karena kalau kita bahas adalah pacar dan di situ ada cinta, nggak bisa kita hentikan itu. Tembok pun kita terabas, kecuali beda agama ya susah. Gitu. Tinggi. Nah, kembali ke sekolah yang memang mendidik siswanya atau mahasiswanya ya? Iya, siswanya. Siswanya. Iya, siswa. Berarti itu termasuk kuliah atau bukan sih, Mas? Kayak memang sekolah yang kayak sekolah dikhususkan terus mahasiswa atau bukan sebutannya? Aku ngerasanya waktu itu Mas ya, lebih kayak ke bimbel sih Mas itu. Tapi selama 1 tahun tuh. Jadi soalnya per hari itu terkadang cuma ada 2 atau 3 kelas itu. 2 atau 3 materi yang dan materinya berbeda-beda. Oh, tapi juga ada praktek langsung nggak?
Kayak kan langsungnya ada. kayak kalau kuliah kan ada PKL, ada KKN, itu ada praktek langsungnya ke lapangan. Praktek langsungnya waktu itu aku belum nyampe ke praktek langsung karena aku masih udah 8 bulan di situ, ternyata keterima kerja langsung lulus. Jadi nggak mengikuti masa apa yang langsung prakteknya itu tadi. Tapi selama di kelas itu ya ada praktek ke kelas kayak gitu-gitu, nggak sampai yang kita keluar ke tempat bandara atau Nggak harus yang seperti sekolah-sekolah, contoh sekolah Inggris lah yang kita diharuskan setiap hari pakai bahasa Inggris itu ada nggak? Kayak kita diharuskan apa-apa, coba dipraktekkan kepada sekeliling kalian seperti apa service excellent itu. Seperti itu nggak? Kalau untuk bahasa sih nggak Mas, lebih tepatnya kayak dari cara kita berjalan, jadi kayak adatnya mereka dari cara kita berjalan, terus untuk apa greetingnya ya lebih sering ditekankan tuh greeting sih Mas. Oh, greeting malah. Iya, greetingnya. Terus untuk postur tubuh yang pada idealnya kita misal mengambil barang jatuh itu kita nggak bisa membungkuk gitu, ada caranya masing-masing. ada caranya masing-masing, benar. Wih, gila. Karena benar-benar baru untuk aku, ternyata ada sekolah yang memang mendidik siswanya dikhususkan ya di dunia pelayanan. Baru tahu soalnya. Saya pikir Mas, biasanya kan kalau ada orang makan, oh saya sekolah di pramugara. Oh mungkin dia udah sekolah kayak di maskapainya gitu itu ditujukan di maskapai tertentu gitu kan. Ternyata memang satu sekolah ini terafiliasi dengan beberapa hal gitu kan. Iya. Terus sudah banyak juga kok Mas kalau sekolah kayak gitu itu. Udah banyak ya. Gak cuman kalau yang tempatku itu gak cuman di Surabaya aja, dia ada cabangnya di Malang, ada di Jember, ada di Jogja gitu-gitu, dan kayak tempat nama sekolahnya itu bukan cuma dia aja yang berdiri, jadi kayak ibaratnya ada toko-toko yang lain juga gitu. Oke. Banyak. Gitu. Tapi memang juga public speaking diajari di sana. Kita kan kalau greeting ditekankan oleh gurunya, oleh sekolahnya, berarti kan kita juga secara menjual produknya ini kan untuk mereka, oh ya oke, saya mau pakai itu. Ya. Saya nyaman dengan sampean, saya nyaman secara sampean informatif ataupun komunikatif, itu juga diajarkan di sana berarti. Wajib itu Mas. Itu malah wajib. Wajib public speaking malah. Kayak ibaratnya kita itu di sana dari cara kita ngomong sama teman-teman pun itu ada attitude-nya juga gitu. Ada attitude-nya. Iya, jadi kayak gak bisa kita ngomong santai itu gak bisa. Oh, benar-benar detail ya ternyata. Tapi akhirnya berguna di pekerjaan sama yang sekarang. Banget. Itu sangat berguna banget, dan kalau dari pandang orang tua dengan apa yang sampean lakukan di saat ini, ada sedikit masalah nggak? Ada kayak masalah kenapa kamu dulu sekolah seperti ini pada akhirnya ke ujung-ujung ke sini? Ada kayak nggak eman tak gitu? Nggak sayang apa gimana? Kalau eman sih enggak Mas, cuman yang intinya aku kalau orang tua nyuruh itu asik. Ibaratnya ya udah, kalau kamu mau ambil keputusan itu, kamu mau memilih hidup seperti apa, tanggung jawablah sama hidupmu itu tadi. Jangan nyesali di belakang. Oke, orang tua modern. Iya. Di era-era sekarang. Jadi nggak yang kaku harus. Biasanya kan gini, di luaran sana kebanyakan yang terjadi karena memang dirasa katakanlah sekolah udah bermahal, udah waktu dan tenaga yang dikeluarkan, terutama juga ada waktu, tenaga dan uang, biasanya kan seperti itu. Ya. Ada sedikit rasa kayak nggak mau ketika dia akhirnya memulai sesuatu yang bisa dikatakan dari nol. Karena kan nggak mungkin kita yang sekolah tinggi-tinggi akhirnya kita meminta atau memohon, ya nggak mau tahu, aku harus bekerja sesuai dengan apa yang aku pelajari selama ini. Ya. Nah itu kan agak susah untuk di perusahaan-perusahaan yang ada di sini gitu loh. Tapi dari hal itu, orang tua yang nggak mempermasalahkan apa yang sampean kerjakan pada saat ini. Nah, tapi di perkopian ini Mas, berguna nggak? Karena kan produknya baru ini. Ya. Dari apa yang diajarkan di sana kan mungkin nggak spesifik apa yang harus, oh ini jika di coffee shop begini, jika di ini begini. Ya. Kan nggak spesifik tuh. Tapi secara ilmu yang didapat berguna sekali kayak itu. Kalau untuk handling customer ya, kayak ibaratnya kalau di dunia coffee shop untuk handling customer,
terus ketika ada problem solve itu sangat-sangat berguna. Oh jadi kita apa nih tindakan yang harus kita ambil ketika ada masalah ini? Iya, jadi nggak akan ragu ngambil keputusan karena kita kayak ketika customer mintanya A ini, ya udah kita pakai pattern yang ini aja. Customer B ini minta yang kayak gini, kita pakai pattern ini. Jadi kalau sebelumnya udah belajar di dunia pelayanan, customer mau ibaratnya kalau coffee shop atau F&B itu kan lebih ngeroweng sih mas, lebih cerewet lah lebih tepatnya. Pasti. Jadi kayak kita sudah tahu kayak cerewetnya dia ini gitu loh. Jadi ya wes kita kasih ini aja. Dan itu sangat-sangat kayak, dan aku baru ngerasain benefitnya ketika setelah sekolah. Memang waktu sekolah ya namanya anak sekolah kan ada colong-colongan, malas-malasan kayak gitu-gitu. Mas setelahnya keluar dari situ ya ada manfaatnya, sangat-sangat bermanfaat. Sangat-sangat bermanfaat ilmu yang didapat waktu sekolah itu. Soalnya kita tahu mas di kopian terutama ya, orang banyak mau yang kadang-kadang kita udah ketentukan SOP. Kita ada tentukan ramuan lah atau racikan yang memang udah ditentukan. Oke. Kita juga udah melalui misalnya R&D atau kita juga udah secara mendevelop apapun yang ada di sana itu udah sesuai takarannya masing-masing. Tapi kadang-kadang customer kan juga ada yang saya maunya begini. Kadang yang nggak ada di menu pun kadang diminta oleh customer yang nggak diminta, diminta seperti itu. Nah tindakan yang dikeluarkan sama akhirnya membuat dia customer ini kayak oke, nggak apa-apa. Itu juga diajarkan berarti ya di sana. Iya. Jadi karena orang udah misal customer katakanlah di coffee shopnya cuma jual yang menunya specialty aja yang standar, tapi dia minta yang macam-macam. Ya kita tinggal kalau dari dia pelayanan customer bukan maunya kita nggak ada, tapi apa yang aku bisa beli di sini yang aku nggak mau tadi, yang aku nggak mau awal untuk beli tadi ya bikin aku mau beli gitu loh. Jadi secara langsung kita memang bener melayani juga seenggaknya, tapi kita upselling juga menu-menu kita yang ada di situ. Jadi kita tawarkan ke mereka kayak ini loh ada yang ini. Misal jadi customer intinya aku mau datang ke sini, minumanku nggak ada, tapi aku bisa tetap nongkrong di sini. Ya secara langsung kita ngasih opsi lain gitu loh. Oke. Tapi apakah langsung ke barista sampai untuk melewati jenjang-jenjang, melewati yang selama udah dijalani ini, apakah langsung jebret menjadi barista? Enggak, Mas. Oh enggak. Sangat-sangat kalau barista itu kalau dari dulu awal ya ketika masuk di dunia pelayanan ngelihat kayak di coffee shop kayak mas-mas barista itu keren-keren memang, pembawaan dirinya itu keren-keren. Meskipun mereka enggak seformal kayak pramugara atau pramugari ya, cuman aku ngelihatnya tuh wibawanya anak barista ya begini gitu loh. Cuman sebelum dari situ jauh kan dari lulus sekolah itu aku masuk di dunia transportasi dulu, di mana itu di transportasi darat bus. Di bus. Masuk di bus itu jadi pramugara di sana selama setahun. Setelah itu aku baru nyemplung ke dunia F&B tapi nggak ke coffee shop dulu mas. Itu aku nyemplung ke mixu dulu. Es krim dulu. Itu lebih tepatnya F&B yang cepat saji. F&B cepat saji yang memang mereka kayaknya kondimen udah ada. Sudah kondimen semua udah dari pabrik semua. Jadi kita tinggal tuang aja. Taruh alat gitu ya, selesai kita gitu kan. Kita nggak perlu yang R&D itu apa dan lain-lain, udah nggak perlu karena kita masuk sana sudah menjalankan sesuai SOP yang sudah mereka tanamkan di situ. Udah tanamkan dan udah dipatenkan. Iya paten, udah nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Gitu. Tapi nggak ada customer ngeroweng. Nggak ada. Anehnya begitu. Customer ngerowengnya mungkin, cuman kalau kita mesin agak lama, trouble. Terus es krimnya cepet cair, itu mungkin customer komplain di situ. Atau nggak terlalu rame antriannya. Lo justru malah terlalu rame mereka komplain. Iya. Karena antri mungkin ya. Iya, antrinya karena panjang. mereka males antri mungkin. Tapi kenapa nggak seperti coffee shop ya yang kalian lihat udah jelas menu terpampang, katakan menu di depan nih, udah nyata terlihat mata, nama, item dan harga, Cuman kok anehnya masih ada yang mau beli yang di luar menu itu, gitu loh. Ya. Tapi perbedaan apa yang saya lihat di antara dua hal ini? Waktu itu F&B apa bisa dibilang? Ya F&B juga ya. F&B. Cuman
es krim bidang. Bukan ke kopi. Nah, kenapa perbedaannya apa kalau sampean lihat? Kalau menurutku ya Mas, mixu kayak maksudnya bukan mixu aja sih. Makanan cepat saji atau tempat minuman cepat saji sama coffee shop itu timpang memang Mas. Bedanya kalau minuman cepat saji itu kan mereka tinggal yang ya itu tadi menjalankan SOP, terus yang namanya orang terus brandingnya mereka juga udah terkenal kan. Orang tahu aku datang ke sini aku mau beli apa gitu loh. Oke. Kalau coffee shop itu orang terkadang ini nih tempat menjual apa lebih tepatnya. Betul. Bukan dia datang, aku udah tahu mau beli apa, tapi dia cuman kayak orang membangun nih ambience coffee shop yang ibaratnya bagus. Awal memang dia mau datang ke ambience-nya, tapi ternyata dia waktu itu pesan orang di sini jual apa? Karena brandingnya yang masih ya namanya juga coffee shop ya, yang tahu-tahu aja tempatnya itu pasti kalau yang tahu-tahu aja dia tahu udah mau pesan apa. Cuman kalau yang belum tahu dan minim yang namanya coffee shop ini apa dan mintanya dia secara kayak di cepat saji juga nggak bisa. Jadi udah nggak bisa apple to apple untuk F&B-nya cepat saji sama coffee shop itu gitu loh. Jadi mungkin yang aku tangkap kayaknya memang ada sedikit bukan kurang ya. Mereka mungkin untuk ingin cari tahunya karena mungkin belum pernah ke sana juga. Jadi akhirnya kita harus sedikit melakukan tenaga ekstra. Mungkin ketika yang sampean katakan tadi di sini menjual apa. Nah, mungkin ada sedikit tenaga ekstra. Karena mungkin menurutku pribadi coffee shop itu kayaknya terbagi dua deh. Ada dua. Menurutku terbagi dua juga. Di antara coffee shop yang memang dia jual produk tapi customer belum tahu dia menjual apa. Yang kedua, customer mau ke sana dari jauh karena memang tempatnya lagi oke, lagi viral. Oh ya, FOMO gitu. lah gitu ya. Nggak tahu itu FOMO atau enggak. Aku nggak tahu itu mereka FOMO atau enggak. Cuman yang dipastikan biasanya aku ke sana pengen foto di tempat ini. Cuman aku nggak sama-sama nggak tahu mereka jualan apa sebetulnya. Ada apa aja di dalam sini. Kita nggak tahu mereka ternyata jualan kue, apa benar-benar pure kopi, kita nggak tahu. Tapi yang penting aku udah datang ke sini dan aku foto. Sama-sama nggak tahunya. Gitu. Yang aku heran itu seperti itu, kenapa manusia-manusia atau customer-customer seperti itu. Nah, sampai akhirnya cari aman, beli es teh aja yang penting udah foto. Nah, mungkin itu item yang paling aman ya teman-teman. Untuk teman-teman yang nggak tahu, paling nggak datang aja dulu sebelum mengetahui tempat itu viral atau bukan, karena yang viral belum tentu mantap di lidahmu. Benar. Seperti itu. Karena soal lidah itu nggak bisa bohong menurutku. Orang soalnya jadinya lapar mata ya, bukan lapar lidahnya dia. Tapi juga aku heran mereka itu bisa. Aku respect sama mereka yang datang dari jauh-jauh hanya untuk yang penting udah foto ke sini. Kenapa gitu? Nggak tahu ini dihabisin atau enggak. Minumannya yang udah dibeli itu. Kalau sebenarnya kenapa? Respectnya. Kenapa seperti maksudnya respect? Ya, respectnya sampai bilang kayak aku respect sama orang-orang yang datang meskipun mbak minta foto apa gimana tadi? Aku respectnya itu ke orang yang datang hanya untuk minta foto, hanya untuk foto di tempat itu. Iya. Menurutku marketingnya dapat. Mungkin entah tempatnya. Dan dia benar-benar mau meluangkan waktu loh. Mungkin kalau aku nggak mau ya. Mungkin kalau aku nggak mau yang seperti itu karena ngapain juga. Toh ya di coffee shop di seluruh Indonesia ini banyak. Cuman mungkin kita terlalu kurang eksplor aja kayaknya. Gitu loh. Karena mungkin cara pandang customer kan beda-beda. Kesana itu alasannya apa. Kalau kita samakan nggak tahu mereka jualan apa gitu loh. Tapi ketika yang ditujukan adalah untuk foto, paling nggak marketing tempatnya dia secara membangun tempatnya udah instagramable banget ya kayaknya. Insta story banget ini. Berarti kok nyampe nih tarafmu untuk nongkrong gitu. Ah begitu. Tapi ketika di Mixu ya, Mas Rio sebagai apa di Mixu? Kalau biksu, itu baru aku tahu juga kalau makanan cepat saji sama bedanya coffee shop. Cepat saji itu kita nggak ada posisi job desk tetap, Mas. Oh, jadi mereka rolling terus? Iya, karena mereka ngerangkap semuanya. Jadi satu tim ini harus tahu untuk di bagian belakang itu gimana, bagian depan gimana, langsung berinteraksi sama customer itu gimana. Memang kita dilatih di SOP-nya itu kita jadi satu kesatuan. Jadi biar semuanya bisa ngelakuin gitu Mas. Kalau coffee shop ya aku baru
baru masuk di coffee shop itu ya di Kopi 30 ini. Dan itu bukan langsung ke barista. Oh. Langsung ke kasir. Ah, itu aku baru juga tahu, oh ternyata di sini ada ya yang namanya job desk. Maksudnya di dunia F&B itu ada yang kayak per job desk, per divisi lebih tepatnya. Per divisi itu ada tempat-tempatnya masing-masing, karena di F&B yang cepat saji itu nggak ada. Dan aku pun tanya ke teman-temanku yang kerja di tempat saji juga, memang aku ngerangkap ya kasir iya, bikin minum ngebar juga iya, bikin produk yang masih mentahan juga iya gitu loh. Oke, aku baru tahu malahan. Cuman karena ya setahu aku coffee shop itu, kita ngomong coffee shop dan punya divisi kasir, barista, ada kitchen lah katakan juga. Khususnya ke barista ya. Soalnya nggak semua orang bisa ngebar. Iya. Kita ajari dengan gimana pun, nggak ada minimal waktu yang memang ditentukan bahwa kan jago, kamu jago nih, udah benar-benar di level tertingginya, nggak ada itu Di coffee shop itu mas. Menurutku kayaknya. Jadi semuanya itu memang harus didasari bahwa dia paling nggak pernah, ya entah ada yang pernah sekolah atau paling nggak pernah ngebar juga. Terus biasanya yang pernah kompetisi pun belum tentu layak untuk jadi barista loh. Yang kompetisi barista itu mah Belum dikatakan layak loh ya, layak. Dia bisa bikin kopi, tapi secara layak itu kan layak gini. Menurut kompetisi itu adalah kita sajikan untuk di juri, untuk dinilai. Iya. Bukan di lidah customer. Oh ya, nangkep. Jadi dia lebih, berarti kayak ya aku pernah nonton podcast juga bilang barista ada yang ngomong atlet juga ya. Kayaknya juga udah masuk ke cabur dia, udah jadi cabur gitu loh. Tapi pada akhirnya aku mikir, ada juga temanku yang ngomong, kopi ini ketika kita udah ngebrew lah, kita udah proses, ini disajikan ke siapa? Ke juri atau ke customer? Karena ini dua hal yang berbeda. Gitu, katanya seperti itu. Nah, berarti kan nggak bisa secara kita briefing, misalkan supervisor dengan tim, guys nanti kalian ini, nggak bisa. Memang dia harus punya basic paling nggak. Ternyata memang serumit itu. Nah, Mas Rio, transisi dari kasir ke barista, itu berapa lama mas? Kok sampai akhirnya megang alat, pelayanan, gitu. Aku kayak transisi barista ya mas, kasir ke barista itu kurang lebih 9 bulanan kalau nggak salah. 9 bulanan? Iya, kurang lebih ya itu sekitar segituan 9 bulan. Itu dari melihat teman-teman yang membuat, yang memproses, atau ada interaksi kayak tanya, mas ini gimana caranya? Guys ini gimana caranya guys? Gitu. Apa yang gimana? Saya memang niatnya awal waktu ngelamar di Kopi 30, dulu memang tertujunya pengennya ke barista. Cuman aku merasa gak punya basic di situ. Jadi masuk kasir dulu lah gitu loh. Yang karena kasir kan ya belum langsung handling sama customer, langsung sama customer. Sama. Jadi yang aku merasa aku punya skill di situ, aku masuk ke sana dulu. Ternyata diterima jadi posisi kasir. Nah baru di situ aku niatnya memang udah patternnya udah kegambar kayak yos tak ke kasir dulu. Habis itu aku nanti baru belajar nama ngebar itu gimana, megang mesin kopi itu gimana, apa itu namanya perbedaan kopi lain-lain. Itu belajar sambil aku menjadi kasir itu tadi mas. Karena kalau kasir menurutku ya udah aku tak cuman buat ngisi-ngisi posisi yang kosong ini aja. Karena memang tujuan awalku bukan di situ. Tujuan awalku adalah pengen belajar gimana menjadi barista, gimana caranya kayak menjadi ngerti dunia kopi itu bagaimana. Dan jenis-jenis kopinya. Karena kopi ini prosesnya berbeda, kopi ini berbeda, itu sih. Dan itu sangat rumit. Sangat-sangat rumit dan gak remeh. Iya. Tapi kenapa banyak tempat yang meremehkan barista, terutama di gaji baristanya gitu loh. Jadi aku kadang-kadang sampai berpikir, apakah bartender itu setara barista? Nah aku sampai heran. Iya. Padahal menurutku kayaknya secara dia meracik itu harusnya sama. Karena dia kan juga ada basic mixologi mungkin ya. Dia nge-mix tetap minuman. Akhirnya kayak aku kemarin sempat datang ke suatu tempat melihat deskripsi, misalkan nama satu item ini di bawah ada deskripsi itu. Nah aku baca deskripsi. Ternyata dari satu item ini deskripsinya itu penuh, banyak. Jadi ini campur ini, ditambahkan dengan ini, tambahkan dengan ini, maka yang terjadi adalah itu item menunya itu. Minuman atas itu. Nah,
ternyata juga nggak gampang. Tapi kenapa banyak orang menggampangkan hal itu? Terutama pengelola-pengelola kopi ya, pengelola-pengelola tempat coffee shop. Barista bukan hal yang remeh menurutku. Ketika kita tahu ternyata benar-benar serumit itu, karena aku punya saudara mas. Ketika dia kepo, fisik itu apa? Waduh, fisik itu seperti apa? Karena aku mungkin nggak pernah ngebrew ya. Iya. Tapi paling nggak sedikit-sedikit aku mengerti karena melihat teman-teman yang membuat. Menjelaskan itu, kayaknya mereka nggak paham deh. Karena ternyata dia juga baru tahu setelah aku jelasin, kopi memang ribet. Hanya untuk kopi loh. Mungkin yang dikenal dia kopi-kopi yang umum mungkin ya. Jadi aku nggak akan membandingkan ketika apa yang udah kamu konsumsi dengan apa yang sekarang aku jual. Dan memang kopi itu bisa seperti ini loh. Nah itu kayaknya nggak relate dengan mereka. Soalnya menurutku kalau yang pemilik coffee shop yang lain ya mas, yang nggak menghargai Yang kurang yang kurang menghargai ya, yang kurang menghargai barista. Itu soalnya dia berkacanya pada tempat toko kopi yang notabene dia memang cepat saji. Oh kan ada. tempat kopi yang cepat saji kan ada. Jadi dia menggambar ke arah situ, menujunya ke arah situ juga. Jadi ya udah, yang penting toko kopi rame, coffee shop rame. Aku nggak peduli anak-anakku ini bayarannya berapa. Kalau yes standarnya segini lah, pantasnya segini lah pantasnya kayaknya. Segitu. Padahal untuk kalau barista-barista sendiri, aku yang belajar ke arah sana mas. Aku tahu rumitnya bagaimana. Dan kalau nggak dihargai yang sedemikian rupa dengan layak, ya itu sia-sia kita belajarnya gitu loh. Karena memang asli rumit. Kopi nggak seremeh itu. Gitu. Kopi nggak seremeh itu, benar. Karena ya kita tahu, kopi mungkin terdengar di banyak orang, ya apa sih kopi itu? Tapi mungkin mereka juga kurang melek bahwa Indonesia ini banyak dan kaya dengan varian. Benar. Dan setiap varian itu prosesnya berbeda. Cara memprosesnya. Kayak contoh kita lihat YouTube Pak ya. Dari dipetik sampai bisa kejual. Iya. Waduh, prosesnya panjang. Belum lagi ketika itu menjadi beans dan siap untuk di-brew, untuk dibikin, diproses. Itu juga masih panjang sebelum akhirnya kita minum. Iya. Nah, sangat panjang. Namun orang-orang mungkin kurang melihat itu. Tapi pada akhirnya ini saya melakukan hal itu. Dan seperti yang saya katakan tadi, bertanggung jawab dengan hal itu. Seperti yang orang tua saya sampaikan tadi. Nah, dari panjang cerita yang saya pernah lalui tadi, aku minta pesan-pesan sampean ke teman-teman yang memang di tempatnya kurang dihargai tadi. Dan apa yang perlu kita siapkan untuk kita memulai hal itu. Jika memang masih ragu ataupun kita belum tahu kita ngapain ya. Nah, ada yang belum mau disampaikan, monggo disampaikan. Mungkin kalau buat teman-teman mungkin yang mau memulai yang menjadi barista, itu paling enggak siapkan otaknya dulu aja. Buat siap yang namanya belajar yang namanya tentang kopi. Karena soalnya terkadang mas barista itu ada yang cuma ya udah biarkan kerenan aja, nggak mendalami itu juga ada gitu loh. Jadi buat teman-teman yang mau memulai, intinya memang membawa dirinya kayak apa sih dunia kopi ini bagaimana? Apa sih barista itu? Siap-siap di situ gitu loh. Bukan seakan FOMO kayak oh mas barista ini keren itu dan lain-lain. Awal memang aku dulu memikirnya gitu, keren. Tapi ternyata pas ketika sudah masuk ke dunia kopian itu dan menjadi barista, ternyata nggak seremeh itu gitu loh. Jadi nggak bisa main-main memang untuk menjadi barista. Terus untuk untuk barista yang tidak tertolong, ya lebih tepatnya kalian mending belajar yang ada di situ, tempat yang kalian tidak menghargai itu, tetap dalami kopi, kumpulkan modal, buka sendiri, buka ekosistem yang lebih baik daripada di tempat kerja sebelumnya. Wih, keren. Dan juga ada tambah dari aku, ini mungkin ada pepatah usang mengatakan ya. Pepatah usang mengatakan bekerja itu atau memilih sesuatu itu ibaratkan kita membeli sesuatu yang berharga buat kita. Nah, ketika kita memilih hal itu, jangan lupa guys, di dalam situ ada resiko. Nah, itu yang kurang kalian perhatikan. Jadi
pasti resiko itu tetap ada, tapi yang terpenting kita tetap harus belajar. Karena jika kita malas belajar, waduh, mungkin itu akhir dari kalian. Namanya juga hidup pasti beresiko, nggak ada resiko di dunia ini masalahnya. Betul sekali. Tanpa ada resiko kita nggak akan belajar, dan resiko itu selalu ada apapun yang kita pilih dan apapun yang udah kita kerjakan. Teman-teman, mungkin ini saja misalnya kita obrolin ya. Iya. Di next TTB selanjutnya mudah-mudahan menjadi manfaat, dan di hari ini menjadi manfaat juga buat kalian. Saya Roy. Serio. Saya pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.